Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Narasi, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Video kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman jurnal penelitian dengan judul Implementasi Business Intelligence untuk menganalisis perbandingan data kasus COVID-19 di Jawa Barat sebelum PSBB dan setelah PSBB. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Business Intelligence dan dosen pengampu Pak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom. Jurnal ini saya cari di internet referensinya. Penulis jurnal adalah Siska Dea Safrida Putri, tahun jurnal 2021 dan sudah memiliki ISSN. Untuk link jurnal sudah saya lampirkan di lembar jawaban. Baik, akan saya mulai presentasinya. Untuk latar belakang dari jurnal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan business intelligence dalam menganalisis perbandingan data kasus COVID-19 di Jawa Barat sebelum dan setelah dilakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Keterbukaan data terkait penanganan COVID-19 memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran akan wabah. Dengan menggunakan teknologi business intelligence, kita dapat mengumpulkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan meringkas data kasus COVID-19 untuk menyediakan informasi yang berguna. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kasus COVID-19 dengan menerapkan business intelligence sebagai alat analisis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan kasus, tingkat kesembuhan, dan kematian selama PSBB di Jawa Barat. Manfaatnya adalah memberikan informasi yang relevan dan terperinci yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan perbaikan strategi penanganan COVID-19 di wilayah tersebut. Untuk metode penelitian dari jurnal ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode ini melibatkan observasi untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Data-data tersebut kemudian disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang teliti. Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan alat analisis Tableau Public. Untuk Tableau Public sudah dilampirkan juga. Bisa dilihat di jurnal dan di rangkuman. Tableau Public ini adalah perangkat lunak bisnis intelligence yang mudah digunakan untuk membuat visual data menggunakan analisis data dan pembuatan laporan. Untuk teknologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah business intelligence dengan menggunakan alat analisis Tableau Public tadi. Tableau Public adalah platform yang memungkinkan kita untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk data kasus COVID-19, dan menampilkannya dalam bentuk visual yang mudah dianalisis. Melalui Tableau Public, kita dapat mengolah data kasus COVID-19 di Jawa Barat dengan cara yang interaktif dan informatif, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang perbandingan data sebelum dan setelah PSBB. Hasil yang didapatkan di penelitian ini menunjukkan bahwa selama PSBB jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Selain itu, tingkat kesembuhan pasien selama PSBB masih relatif rendah. Sementara kasus kematian meningkat dibandingkan dengan periode sebelum dan sesudah PSBB. Visualisasi data yang dihasilkan melalui analisis business intelligence memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang situasi pandemi di Jawa Barat, memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan yang tepat. Yang terakhir, saran penelitian lanjutannya, yang pertama adalah analisis faktor penyebab. Jadi, eh, ada identifikasi faktor-faktor penyebab peningkatan kasus COVID-19 selama PSBB di Jawa Barat, seperti tingkat kepatuhan masyarakat, kapasitas tes, dan ketersediaan fasilitas kesehatannya. Yang kedua, saran analisis perbandingan wilayah.
untuk membedakan data kasus COVID-19 antara Jawa Barat dan daerah-daerah lain, untuk memahami keefektifan strategi penanganan. Yang ketiga, studi persepsi dan kepatuhan masyarakat. Teliti persepsi dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan untuk merancang kampanye informasi yang efektif. Yang keempat, analisis dampak sosial dan ekonomi. Tinjau dampak sosial dan ekonomi pandemi di Jawa Barat termasuk penurunannya pendapatan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Dengan saran penelitian lanjutan ini pada aspek-aspek ini, kita dapat kita akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penyebaran dan penanganan COVID-19, serta merancang strategi yang lebih efektif dalam pemulihannya. Baik, saya Alfat. Demikian presentasi rangkuman jurnal yang sudah saya buat. Terima kasih. Semoga video ini memenuhi syarat dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan nilai yang terbaik di mata kuliah Business Intelligence. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.